ada beberapa hal yang perlu dikaji dalam kajian sejarah perjuangan bangsa Indonesia terkait dengan nilai-nilai Pancasila, gitu ya. Dimulai dari masa kerajaan prasejarah Kutai, kemudian juga ada masa kerajaan Sriwijaya, kerajaan sebelum Majapahit dan kerajaan Majapahit. Ini adalah kerajaan-kerajaan besar yang mempunyai pengaruh terhadap nilai-nilai nasionalisme yang ada atau yang kita anut sampai hari ini, termasuk nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila, gitu ya. Kemudian berlanjut pada saat sebelum atau pada saat sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada saat penjajahan datangnya bangsa-bangsa Eropa, kemudian pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, setelah Indonesia merdeka, itu ada beberapa babak dalam proses pemerintahan. Pertama ada masa Republik Indonesia Serikat, kemudian masa demokrasi liberal. Kita pernah mengalami masa demokrasi liberal, kemudian masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Jadi ini lebih kepada nilai-nilai Pancasila, ya. Nah, pada masa pencanangan nilai nasionalisme ini ada masa kerajaan Kutai, masa kerajaan Sriwijaya, masa sebelum kerajaan Majapahit itu ada kerajaan Lingga dan Sanjaya pada abad ke-7, ada kerajaan Airlangga di Surabaya pada abad ke-10 dan kerajaan Singasari pada abad 12. Setelah itu pada masa kerajaan Majapahit. Kenapa ada 4 kerajaan ini yang kemudian mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme? Karena pada kerajaan-kerajaan ini ditinggalkanlah nilai-nilai yang kemudian diadopsi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Seperti misalnya masa kerajaan Kutai, itu masa kerajaan prasejarah, di mana pada kerajaan ini, pada masa kerajaan Kutai ini, ditemukan prasasti berupa yupa bertuliskan asal-usul Kutai. Ini juga merupakan simbol atau merupakan bentuk tanda terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari yupa ini, gitu ya, diketahui bahwa masyarakat Indonesia sekarang dari dulu, gitu ya, sudah mengenal Tuhan. Artinya dia memang masyarakat, bukan masyarakat yang tidak kenal Tuhan, gitu ya, tetapi memang masyarakat yang sudah tahu Tuhan, tetapi memang bentuknya yang mungkin berbeda-beda, gitu ya. Kalau masa kerajaan Kutai mungkin agama belum masuk, agama-agama besar seperti sekarang yang kita ketahui, tapi memang ada kepercayaan di masyarakat Kutai pada saat itu yang sudah mengenal Tuhan, dan mereka sudah membuat atau mendirikan yupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan besar, ya, kerajaan besar di Pulau Sumatera pada abad ke-7. Dia adalah suatu kerajaan maritim yang mengandalkan kekayaan laut. Kita tahu kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan yang menguasai laut, tidak saja di wilayah Nusantara, gitu ya, tetapi memang Nusantara yang sekarang kita kenal, gitu ya, juga Nusantara yang pada saat itu, gitu, yang sudah meliputi juga negara-negara Malaysia hari ini, gitu ya, Thailand, Birma. Nah, itu udah termasuk wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini prasastinya itu ada prasasti Bukit Siguntang atau Kedukan Bukit di dekat Palembang. Dia menggunakan bahasa Melayu kuno dan huruf Palawang. Dia mengandalkan kekayaan laut, di mana kunci lalu lintas laut di sebelah barat dikuasainya seperti Selat Sunda, kemudian Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya juga sangat disegani di Asia Tenggara, di mana dalam sistem perdagangannya kerajaan Sriwijaya ini sudah menyatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai kerajaan, gitu ya, yang disebut dengan Tuha Anpakatura. Tuha Anpakatura, yaitu pengawas dan pengumpul. Jadi dia semacam koperasi yang mempermudah pemasaran. Selain itu juga di dalam sistem pemerintahannya sudah ada pengurusan pajak, kemudian pengurusan harta benda dan kerajinan. Di bidang kerohanian terdapat pengawas teknik pembangunan gedung dan
patung suci. Nah, di Kerajaan Sriwijaya pada saat itu juga sudah didirikan Universitas Agama Buddha yang dikenal di Asia. Jadi banyak musafir dari berbagai negara termasuk Cina gitu ya belajar di universitas tersebut untuk kemudian melanjutkan studinya di India gitu ya, di mana di sana adalah pusat dari ajaran agama Buddha. Nah, kemudian selain itu ada juga sudah mulai dikenal seperti apa ya, pengajar-pengajar dari India itu yang mengajar di Universitas Agama Buddha Sriwijaya ini, sehingga Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang sudah mengenal gitu ya hubungan dengan negara-negara lain, dengan kerajaan lain. Nah, cita-citanya kerajaan Sriwijaya adalah menjadi negara yang adil dan makmur. Ini kerajaan Sriwijaya. Kemudian selanjutnya ada kerajaan sebelum Majapahit. Nah, kerajaan sebelum Majapahit ini ada beberapa kerajaan yang kemudian mencanangkan nilai nasionalisme. Pada abad ke-7 di Jawa itu ada kerajaan Kalingga dan kerajaan Sanjaya. Kerajaan Sanjaya ini dia membangun Candi Kalasan untuk Dewatara dan mendirikan vihara untuk pendeta Buddha serta bersama-sama dengan dinasti Salendra membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Gitu ya, ini suatu bentuk kerjasama, gitu ya, toleransi dari kehidupan beragama. Karena tidak saja kemudian hanya agama Buddha, tetapi juga agama Hindu. Nah, kemudian selanjutnya pada abad ke-10 di Jawa Timur ada kerajaan Airlangga dengan rajanya Dharma Wangsa. Nah, kerajaan Airlangga ini dia memiliki toleransi juga terhadap dalam kehidupan beragama dengan ditujukan membangun sarana dan asrama keagamaan. Jadi ya, agama yang diakui memang agama Buddha, akan tetapi dia pernah melakukan hubungan kerjasama dari kerajaan lain seperti Benggala, Chola, dan Lampang. Nah, kemudian tradisi istana juga merupakan pelaksanaan sila keempat di mana dilakukan musyawarah mufakat. Nah, selain itu juga pada kerajaan Airlangga ini sudah dibentuk tanggul ataupun waduk untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dan ini merupakan pelaksanaan atau perwujudan dari sila kelima Pancasila yang sekarang kita anut. Nah, sedangkan kerajaan Singasari pada abad ke-12 itu dia meninggalkan nilai-nilai apa istilahnya simbol-simbol ya. Kenapa kita sangat sakral sekali dengan warna merah putih. Nah, itu pada saat kerajaan Singasari ini ya, ada apa yang merupakan cikal bakal dari bendera merah putih. Jadi bendera merah putih itu bukan istilahnya bukan hanya kebetulan saja, tetapi memang punya nilai yang pada masyarakat gitu ya, pada masyarakat sebagian masyarakat Indonesia gitu ya sudah mensakralkan atau apa ya istilahnya memandang penuh makna gitu ya warna merah putih itu. Jadi tidak semata-mata kebetulan saja Ibu Fatmawati kemudian menjadikan bendera merah putih untuk dikibarkan pada saat proklamasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada masa kerajaan Majapahit. Ini juga merupakan kerajaan besar gitu ya, selanjutnya setelah kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan besar ini gitu ya, dia rajanya Hayam Wuruk Patih Gajah Mada sudah sangat jelas kalian ketahui bahwa pada saat masa kerajaan ini gitu ya, Nusantara itu bisa dipersatukan. Nah, mengapa kemudian ketika Indonesia merdeka pun wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Majapahit ini yang menjadi cikal bakal wilayah Indonesia. Jadi punya keeratan, punya rasa hubungan. Ya, walaupun kalau kita di barat, kita di tengah dengan di barat, kita di barat di Jawa itu di barat, ya. Tetapi dengan wilayah tengah itu masih ada sedikit persamaan. Tapi kalau sampai wilayah timur kan memang sangat berbeda, gitu ya. Tetapi kemudian karena kita punya sejarah yang sama, ya, pernah dipersatukan dulu oleh kerajaan Majapahit, sehingga pada saat Indonesia merdeka pun mereka merasa ini adalah bagian dari wilayah Nusantara.
Nah, kemudian pada kerajaan Majapahit juga agama Buddha dan Hindu juga hidup berdampingan dengan damai. Mangku Prapanca, penulis buku Kertagama, dan Sultan Tular, penulis buku Sutasoma, juga sudah menerapkan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi memang pada saat itu Bhinneka Tunggal Ika-nya lebih pada keberagaman hidup beragama. Ya tadi, walaupun kemudian agamanya berbeda-beda, ada yang Buddha, ada yang Hindu, mereka bisa hidup bertoleransi. Itu juga slogan yang sekarang kita anut. Bhinneka Tunggal Ika-nya nggak cuma dari keberagaman beragama, tetapi juga dari budaya dan tradisi yang berbeda-beda, tetapi kita dipersatukan seperti itu. Nah, kemudian sistem pemerintahannya sama seperti yang sudah dianut oleh Kerajaan Sriwijaya, yaitu musyawarah mufakat. Nah, Kerajaan Majapahit ini mengalami keruntuhannya bukan karena dikuasai oleh asing, tetapi juga karena ada perang saudara di antara mereka, khususnya setelah Raja Hayam Wuruk wafat. Nah, ini pergantian pemerintahannya. Nah, selanjutnya masa perjuangan melawan penjajah. Jadi, masa perjuangannya ini adalah sebelum abad ke-20, kemudian pada saat kebangkitan nasional, dan perjuangan melawan bangsa Jepang. Jadi sesaat sebelum Indonesia merdeka. Nah, pada abad ke-20 ini ditandai dengan datangnya bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Tujuan awalnya itu mereka adalah ingin berdagang dengan warga pribumi untuk mendapatkan rempah-rempah. Tapi kemudian tujuan tersebut berubah sehingga mereka Portugis khususnya pada tahun 1511 menguasai Malaka dan melakukan sistem monopoli yang merugikan pedagang Nusantara. Nah, pada abad ke-16 gitu ya, Belanda mulai datang ke Indonesia. Sama dengan Portugis, tujuan utamanya adalah untuk melakukan perdagangan mencari rempah-rempah. Nah, di Belanda ini mereka datangnya tidak hanya satu-satu, tetapi sudah dalam bentuk kongsi. Gitu ya. VOC itu adalah kongsi dagangnya, kamar dagang. Jadi persatuan dari pedagang-pedagang yang kemudian datang ke Nusantara. Nah, sama seperti Portugis juga, kegiatan perdagangannya itu kemudian diteruskan dengan keinginan untuk menguasai dan sebentar, saya fokus dulu sebentar. Ya, maaf ya, kepotong. Jadi saya lanjutkan. Nah, Belanda datang ke Indonesia pada abad ke-16, gitu ya. Share screen-nya masih terlihat? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, kemudian Belanda tadi sama dengan Portugis, dia menguasai dan mulai memonopoli sehingga sangat merugikan pedagang Nusantara, sehingga di beberapa wilayah kemudian dilakukan perlawanan. Tahun 1613 di Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung juga melakukan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang dari VOC. Kemudian di Makassar tahun 1667, kemudian Sultan Agung Tirtayasa di daerah Serang, Banten 1684, kemudian abad ke-17 Trunojoyo dan Untung Suropati di Jawa Timur, 1817 Patimura di Ambon, Baharudin 1819, kemudian 1821 sampai 1837 di Sumatera oleh Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, kemudian Tengku Cikitiro dan Buku Umar, Jalantik dan Sisingamangaraja. Jadi perlawanan-perlawanan terhadap tindakan kesewenang-wenangan
para tadi penjajah ya gitu ya, awalnya tadi perdagangan kemudian mulai menguasai, ini dilakukan secara kedaerahan istilahnya ya, karena memang waktu itu kan wilayahnya belum bersatu dalam wilayah Nusantara gitu ya. Nah, ini perlawanan-perlawanan ini yang kemudian terus berlanjut hingga pada abad ke-20 gitu ya, mulai dirasakan adanya rasa nasionalisme. Tetapi juga rasa nasionalisme ini juga dipengaruhi oleh peristiwa di luar wilayah Indonesia gitu ya, kebangkitan dari dunia timur di mana pada wilayah di negara Filipina, di wilayah Jepang, wilayah RRC dan India juga melakukan perlawanan terhadap bentuk penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Nah, kebangkitan dunia timur ini yang kemudian mengaspirasi pemuda-pemuda Indonesia sehingga gitu ya, pertama menggerakkan juga pemerintahan di Hindia Belanda di Belanda langsung untuk memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia menempuh pendidikan. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu pintu ya, pintu masuk pergerakan masyarakat Indonesia terhadap pertama jadi melek pendidikan gitu ya, melek ilmu pengetahuan sehingga punya kesadaran nasionalisme. Nah, pergerakan pertama bangsa Indonesia itu melalui organisasi modern itu munculnya pada organisasi Budi Utomo yang pada tanggal 20 Mei 1908 itu dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, kemudian setelah Budi Utomo itu muncul organisasi-organisasi nasionalisme lainnya seperti Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam yang dipelopori oleh Hos Cokroaminoto. Kemudian 1913 itu berdiri Indonesia Party yang dilakukan yang dipelopori oleh Deus Devert, Dr. Sutomo dan Suwati Suryadi atau Ki Hajar Dewantoro. Sampai kemudian tahun 1927 Partai Nasional Indonesia bentukan Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Soekarno. Jadi partai ini bukannya dalam rangka negara yang baru, gitu, tapi untuk berpartisipasi di Hindia Belanda. Partai kecil, tetapi dia punya punya aspirasi tempat untuk menyuarakan kondisi masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 dilakukan Kongres Pemuda kedua, yaitu Sumpah Pemuda yang kemudian kalian tahu sendiri isinya seperti apa. Yang mengambil mengenai bangsa dan satu tanah air. Nah, ini yang kemudian menginspirasi dan sampai kemudian tahun 45 gitu ya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Jadi bukan sesuatu yang terjadi pada sekitaran tahun 1940, tetapi jauh sebelum itu juga sudah ada nilai-nilai besar. Nah, kemudian ketika bangsa Belanda ada suatu krisis karena di negara Belandanya juga mereka dikuasai oleh Nazi Jerman. Selain itu mereka juga sempat dikalahkan oleh Jepang, gitu ya, sehingga Jepang itu bisa masuk ke Indonesia. Jadi penerimaan bangsa Belanda, bukan penerimaan, artinya Belanda itu juga kan dia menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Tetapi karena situasinya yang tidak memungkinkan, gitu ya, karena kondisi di dalam negerinya sendiri, Belanda juga mengalami suatu permasalahan sehingga janji itu tidak bisa dia realisasi. Nah, ketika Jepang mendapatkan angin segar ketika Jepang itu berhasil mengalahkan Rusia pada perang sekutu di Asia Timur. Nah, itu juga membuka membuka mata bangsa-bangsa Asia bahwa ternyata bangsa Asia itu juga bisa mengalahkan bangsa Eropa. Nah, hal yang seperti ini kemudian menjadi penyemangat bagi negara-negara di Asia untuk kemudian bersatu untuk melawan penjajahan Eropa. Nah, di Indonesia dengan kondisi mereka bisa mengalahkan Rusia, gitu ya, itu juga menjadi penyebab sehingga Jepang itu bisa diterima masuk ke
Indonesia. Apalagi dengan mempergunakan propaganda-propaganda bahwa Jepang itu menjanjikan akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian boleh menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa bukan hanya bahasa masyarakat sehari-hari, tapi dalam tingkat yang lebih luas lagi. Kemudian juga boleh mendirikan organisasi pergerakan, gitu ya. Hal-hal yang seperti ini kemudian menarik, bukan yang menarik minat, tetapi penerimaan masyarakat Indonesia kepada bangsa Jepang. Akan tetapi karena Jepang memang posisinya pada saat itu sedang berperang dengan sekutu, ya, keberadaannya di Indonesia itu bukan hanya untuk menyemangati orang Indonesia, tapi memang dia membutuhkan logistik untuk peperangan. Sehingga janji-janji manis tadi dalam realisasinya itu bertolak belakang, gitu ya. Kondisi masyarakat Indonesia itu lebih parah lagi ketika kedudukan bangsa Jepang. Ya karena tadi SDM-nya dia pergunakan sebagai bantuan tentara, kemudian sumber daya alamnya itu dipergunakan untuk logistik peperangannya mereka. Nah, kemudian pada tahun 1944 itu Jepang sudah mengalami kekalahan, gitu ya. Kalau pada tahun 42 Jepang sempat mengalahkan Rusia, tetapi pada tahun 44 juga Jepang dikalahkan di Perang Asia Timur Raya. Kemudian puncaknya itu tahun 45, gitu ya, ketika wilayah Jepang itu dijatuhi 2 bom atom. Nah, janji kemerdekaan ini ya, gitu ya, karena tetap dia harus bisa bertahan sehingga bukti bahwa dia akan memberikan kemerdekaan itu kan janji yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia ya, sehingga dia tidak melakukan perlawanan kepada bangsa Jepang. Nah, kemudian janji untuk memberikan kemerdekaan Indonesia itu dibuktikan oleh Jepang dengan pembentukan tadi BPUPKI untuk upaya-upaya persiapan kemerdekaan. Tetapi memang puncaknya ketika tahun 45 dan Jepang mengakui kalah ketika dijatuhi bom atom itu, mulai ada permasalahan di internal masyarakat Indonesia sendiri. Golongan tua dan golongan muda, ya ada perbedaan pendapat di mana golongan muda itu menginginkan untuk segera, karena statusnya masih full. Ya, Jepang yang awalnya sebagai penjajah Indonesia, posisinya dia dikalahkan sehingga dia menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sempat masuk lagi ke Indonesia. Jadi momentum itu yang dianggap oleh golongan muda sebagai kekosongan, sehingga perlulah salah menyatakan proklamasi. Sedangkan golongan tua dia masih meminta kepastian dari Jepang posisinya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi akhirnya memang disepakati, terjadilah proklamasi tanggal 17 Agustus, kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan konstitusi dan kemudian pemilihan presiden serta wakil presiden dan pembentukan komite nasional sebelum dibentuk parlemen pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehingga unsur-unsur atau unsur dari terbentuknya suatu negara merdeka itu sudah terpenuhi pada tanggal 17 dan 18 Agustus. Akan tetapi, gitu ya, setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaan ya tanggal 17 Agustus, pasukan sekutu yang pada saat itu di salah satunya adalah Belanda, kemudian masuk lagi ke Indonesia. Dan mereka tidak mengakui kemerdekaan tanggal 17 Agustus karena statusnya tidak jelas. Dari tahun 45 sampai tahun 49 itu kemudian terjadi peperangan atau perlawanan dari pemerintah Indonesia yang sudah mengakui negara merdeka dan tentara sekutu yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka masih menganggap bahwa karena wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Jepang, yang Jepang itu sudah dikalahkan oleh sekutu, sehingga wilayahnya menjadi wilayah kekuasaan sekutu. Konsepnya seperti itu. Tetapi karena Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, ya, jadi ada perbedaan tentang konsep kemerdekaan tersebut. Nah, sampai akhirnya tahun 49, 27 Desember, pada konferensi meja Bunda disepakati, Belanda pada saat itu mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi dengan syarat-syarat. Nah, syaratnya itu antara lain adalah bentuk negara Indonesia itu bukan kesatuan, tetapi Republik Serikat. Kenapa serikat? Ya, karena memang dipecah-pecah. Jadi wilayah-wilayah Indonesia itu merupakan negara-negara bagian. Yang kalau dalam konsep negara bagian itu kan nanti bisa dikuasai satu-satu, gitu ya.
Berbeda dengan konsep kesatuan, gitu ya. Kalau misalnya daerah-daerah lain itu adalah menjadi daerah bagian, bukan negara bagian. Nah, Indonesia kemudian terbentuk menjadi 15 negara bagian, termasuk negara Republik Indonesia. Jadi negara Republik Indonesia itu hanya merupakan salah satu negara bagian dari negara Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi tidak lama, jadi tahun 1950, tepatnya 17 Agustus, negara-negara bagian lain ini kemudian bergabung dengan negara Republik Indonesia. Sehingga karena sudah bergabung semua negara bagian ke negara Republik Indonesia, maka konsep Republik Serikat itu juga menjadi hilang. Menjadi bentuknya ke konsep negara kesatuan. Jadi tidak lama gitu ya, Desember sampai Agustus, jadi hanya 8 bulan negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Seperti itu. Nah, ketika Indonesia masuk menjadi negara kesatuan tahun 1950, demokrasi yang diusungnya itu adalah demokrasi liberal, karena tadi konsep perpindahan dari negara bagian ke negara kesatuan, di mana gitu ya, ketika negara bagian kan mereka punya hak-hak yang sama dengan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, gitu ya, terkait dengan tadi partai politik, gitu ya, ideologi segala macam, itu kan juga masih banyak pahamnya, gitu ya, tidak bisa hanya cuma satu paham saja. Nah, perpindahan dari pergantian dari negara Republik Serikat menjadi negara kesatuan itu kan mengalami suatu proses transisi. Jadi harus dibentuk lagi nih konstitusinya itu, apakah masih mau menggunakan konstitusi tahun 1945 atau menggunakan konstitusi yang baru. Pada saat itu memang diharapkan terbentuk konstitusi yang baru. Tetapi kondisi politik dan kondisi ekonomi pada saat itu tidak memungkinkan konstituante membentuk suatu konstitusi baru. Pada saat itu konstitusi yang berlaku adalah konstitusi sementara, UUDS. UUD 1950 itu adalah masa peralihan dari Republik Serikat menjadi negara kesatuan. Jadi bukan UUD 1945 yang dipergunakan, tetapi adalah UUDS. Nah, karena berkepanjangan masalah ekonomi dan politik itu, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 gitu ya, Presiden, Kabinet, Dewan Nasional, Wakil Partai, dan pimpinan TNI sepakat untuk kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar. Nah, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan dekret 5 Juli ini yang isinya antara lain adalah pertama pembubaran konstituante, kemudian memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Jadi dekret 5 Juli ini tidak semata-mata hanya istilahnya keluar karena perintah presiden saja, tetapi memang sudah disepakati sebelumnya dengan tokoh politik, dengan Dewan Nasional, dengan TNI, sehingga tujuannya adalah untuk mempersatu atau menjaga kesatuan dan persatuan. Nah, ketika setelah setelah dekret presiden ini diberlakukan, mulailah masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Pada masa ini memang presiden itu memegang kekuasaan di hampir seluruh kekuasaan negara. Jadi dia panglima tertinggi, gitu ya, kemudian juga dia berada di atas parlemen, gitu ya, sehingga hampir dia bisa dikatakan seluruhnya itu ada kekuasaannya ada di presiden. Nah, kemudian demokrasi terpimpin ini bukan artinya kemudian sama seperti tirani, bukan, tetapi maksudnya adalah dia merupakan paham yang tidak didasari pada paham liberalisme yang pada saat itu berlaku, kemudian juga bukan paham sosialisme maupun nasionalisme maupun fasisme dan komunisme, akan tetapi paham demokrasi yang berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan penjelasan kenapa Presiden Soekarno kemudian menerapkan demokrasi terpimpin pada saat itu dibacakan pada pidato yang disampaikan di depan parlemen
dengan judul Manifesto Politik. Akan tetapi oleh BPA kemudian pidato presiden ini dijadikan sebagai GBHN, garis-garis besar haluan negara. Nah, sehingga gitu ya sudah jadi terbentuklah gitu ya demokrasi terpimpin ini seperti apa. Jadi kalau kalian ingin mengetahui gitu ya, alasan kenapa Presiden Soekarno kemudian menerapkan demokrasi terpimpin pada saat itu bisa dibaca dalam pidato presiden yang berjudul Manifesto Politik. Nah, kemudian masa Orde Lama ini berlanjut hingga sampai tahun 1966. Akan tetapi 1966 itu sebetulnya terjadi suatu peristiwa tadi G30 SPKI di mana kemudian masalah politik berampas kepada masalah-masalah ekonomi. Nah, 10 Januari 1966 itu Tripura masyarakat itu mengeluarkan 3 tuntutan rakyat karena memang kondisi ekonomi setelah peristiwa G30 SPKI itu sangat kacau. Ya. PKI itu yang dianggap sebagai dalang masih tetap berada di parlemen. Sehingga tadi dituntut supaya PKI itu dibubarkan beserta ormas-ormasnya. Bukan saja orang-orang yang terlibat pada peristiwa G30 SPKI, tapi semua partainya juga harus dibubarkan. Nah, kemudian kabinet Wikora yang masih ada unsur-unsur PKI juga diharapkan untuk dibubarkan. Dan kemudian penurunan harga bahan kebutuhan pokok. Nah, karena kondisinya yang sangat chaos pada saat itu, Presiden kemudian memerintahkan Letjen Soeharto yang sebagai pimpinan Kostraf itu untuk mengatasi keadaan dan di mana pada saat itu demokrasi itu marak terjadi. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun pelajar. Nah, surat perintah 11 Maret ini tujuannya adalah memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan, ketertiban, dan kestabilan jalannya pemerintahan. Akan tetapi kemudian oleh sidang MPRS, sidang umum keempat, tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966, justru malah memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk membentuk kabinet Ampera. Yang otomatis berarti kekuasaan presiden beralih kepada Soeharto. Jadi bukan karena surat perintahnya penunjukan Soeharto sebagai presiden, tetapi karena penunjukan di sidang umum MPRS yang keempat pada tanggal 20 Juni sampai tanggal 5 Juli 1966. Nah, kemudian masa Presiden Soeharto itu diawali dengan bukan diawali, tetapi fokusnya itu adalah pembangunan karena selama Orde Lama itu pembangunan ekonomi dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik. Nah, tetapi kemudian pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh masa Orde Baru juga mengalami suatu permasalahan karena terjadi kesenjangan yang sangat ekstrim antara tadi masyarakat dengan orang-orang yang berada di sekitaran lingkungan perluasan. Karena juga proses penyelewengan antara pelaksanaan dan penyelenggaraan Undang-Undang Dasar maupun Pancasila dengan fakta-fakta ini yang kemudian menyebabkan gitu ya banyak pihak yang menentang pemerintahan masa Orde Baru. Puncaknya itu adalah pada saat krisis ekonomi tahun 97. Jadi sama seperti jatuhnya pemerintahan Orde Lama, Orde Baru pun itu juga dijatuhnya karena peristiwa ekonomi. Ya, peristiwa ekonomi yang terjadi tahun 97 itu sebetulnya bukan murni karena di Indonesia terjadi. Itu dipengaruhi masalah ekonomi di sekitar wilayah Indonesia. Yang terjadi pada Thailand, Malaysia, Singapura, itu mereka mengalami terlebih dahulu tuh masalah krisis ekonomi. Di Thailand itu nilai tukar dolarnya itu dengan baht itu naiknya ampun-ampunan. Nah, kemudian berimbas kepada dolar di Indonesia. Nah, kenapa kemudian kenaikan dolar itu mempengaruhi masalah ekonomi Indonesia? Karena pada masa itu
sistem ekonomi kita itu banyak tergantung dengan dolar, gitu ya. Sistem perdagangan kita, neraca perdagangan kita itu sangat dipengaruhi oleh dolar. Jadi banyak hutang negara maupun hutang yang dilakukan oleh penguasa, pengusaha itu dilakukan dengan dolar. Nah, ketika dolarnya itu naiknya gila-gilaan, gitu ya, dari di bawah 1.000 hingga sampai jadi 15.000, dari 2.500 kalau nggak salah, apa 1.500 gitu ya, sempat mengalami juga tahun 97, itu naik ke jadi 15.000, ya udah, semua barang pokok yang memang pada saat itu banyak diimpor dari luar negeri dengan harga dolar, itu menyebabkan itu jadi gila-gila. Susu gitu ya, yang tadinya cuma harganya puluhan ribu bisa jadi ratusan ribu. Nah, kemudian menyebabkan chaos gitu ya, karena memang sudah bermasalah pada saat pelaksanaan perekonomian. Sistem ekonominya berjalannya memang sudah masalah, ditambah dengan tadi naiknya dolar tadi, sehingga menjadi chaos. Nah, kemudian masalah ekonomi yang chaos tersebut ditambah dengan permasalahan politik, karena sudah lama gitu ya terjadi kekecewaan terhadap masa pemerintahan Orde Baru, masa pemimpinan Presiden Soeharto ini, sehingga tuntutan untuk Presiden Soeharto mundur ini sangat kuat sekali. Ya kan, sampai kalian tahu peristiwa 98 itu adalah tuntutan di mana mahasiswa dan masyarakat itu menginginkan Presiden Soeharto itu turun dari kursi kepresidenan. Nah, ketika sudah akhirnya Presiden Soeharto itu menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden, barulah mulai masanya berubah menjadi masa reformasi. Gitu ya. Ya, kita kan tahu itu ya, Presiden Soeharto itu bisa sampai 32 tahun itu juga memang sudah sistemnya yang salah. Bukan semata-mata karena keinginan Presiden Soeharto saja, tapi juga karena sistemnya yang terjadi itu memang bermasalah. Karena penunjukan Presiden Soeharto hingga 7 kali berturut-turut itu juga tidak akan sah kalau misalnya bukan dilakukan oleh MPR. Tapi karena MPR juga sudah menjadi bagian dari praktek KKN pemerintahan Orde Baru, gitu ya, menjadi sudah kabaliyat segalanya, gitu ya. Politiknya bermasalah, ekonominya bermasalah, penyelenggaraan pemerintahnya bermasalah. Udah terlalu kompleks permasalahan itu, sehingga memang reformasi itu adalah rencana untuk merubah tatanan pemerintahan. Nah, ketika Presiden Soeharto memberikan kekuasaan kepada Presiden B.J. Habibie, tetapi memang tidak diterima gitu ya, ini hanya laporan pertanggungjawabannya oleh MPR, sehingga MPR menunjuk presiden baru, tetapi memang menunggu pemilu. Jadi tahun 98 itu sempat ada pemilu pemilihan itu, di mana pada saat itu partai yang menang itu adalah Partai Demokrasi Perjuangan pimpinan Megawati. Tetapi karena penunjukan presiden itu adanya di MPR, sehingga yang terpilih menjadi presiden itu bukan Ibu Megawati, tetapi gabungan atau istilah pasangan Gus Dur dengan Megawati. Padahal pada saat itu Gus Dur itu istilahnya bukan pemilik partai politik gitu ya, dia itu justru bukan pimpinan partai politik, tetapi memang mungkin tokoh masyarakat yang disegani, yang diharapkan bisa membawa persatuan gitu ya, karena ada perbedaan tadi. Partai politik setelah era reformasi, setelah Presiden Soeharto itu mundur, itu banyak bermunculan partai-partai politik. Tahun 98 itu peserta pemilunya itu banyak sekali. Yang selama 32 tahun prakteknya itu hanya ada 3 partai politik. Nah, setelah era reformasi itu mulai bermunculan partai-partai baru. Tetapi tetap yang menang pada saat itu yang memperoleh suara mayoritas itu adalah Partai Demokrasi Perjuangan. Nah, tetapi sayangnya karena sistemnya juga masih pakai sistem yang lama, di mana MPR yang punya kewenangan untuk menunjuk presiden, makanya Pak Ketua partainya itu tidak bisa jadi ketua, tidak bisa menjadi presiden, tetapi ditunjuk Gus Dur dan Megawati. Nah, kemudian dalam perjalanannya Gus Dur juga mendapatkan ketidakpercayaan dari MPR, sehingga di tengah jalan dia diberhentikan
kemudian tongkat kepresidenan itu beralih ke wakil presiden. Pada saat itu Megawati. Nah, Megawati menunjuk Hamzahas, kalau nggak salah, bukan menunjuk Hamzahas, tapi memang dipasangkan oleh Hamzahas sebagai partai pemenang pemilu juga pada saat itu. Hamzahas itu adalah ketua umum partai P3, gitu ya, partai yang besar juga pada saat itu. Nah, hingga akhirnya pada tahun 2004 sistem pemerintahan, sistem pemilihan presiden itu kemudian dirubah melalui pemilihan langsung, bukan melalui penunjukan oleh MPR. Nah, di situ Presiden Megawati bertarungnya melawan Presiden SBY yang kemudian terpilih adalah Presiden SBY. Sampai hingga hari ini kita mengenal bahwa pemilihan presiden itu dilakukannya melalui pemilihan langsung. Nah, jadi hampir sama gitu ya. Jadi kita baru mengalami 3 babak pemerintahan yang cukup ekstrim gitu ya, cukup bisa dijadikan pelajaran sejarah. Kita nggak tahu nanti setelah era reformasi apakah akan berubah lagi atau seperti apa. Nanti kita masih melihat perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia ke depannya seperti apa. Tapi inilah untuk basis kita pengetahuan bahwa nilai-nilai Pancasila gitu ya, yang kita ketahui sekarang ini juga munculnya jauh sebelum Indonesia terbentuk. Bukan merdeka lagi, terbentuk aja belum, gitu ya. Nah, ketika Indonesia merdeka, ada masalah-masalah dalam perjalanan sejarahnya. Hingga nanti kemudian di masa-masa yang akan datang kita mengantisipasi. Semoga nilai-nilai yang sudah menjadi nilai-nilai luhur bangsa kita ini tidak tergerus, walaupun zamannya berubah, tapi nilai-nilai luhurnya diharapkan tidak berubah. Seperti nilai tentang ketuhanan, nilai tentang persatuan, nilai tentang kemanusiaan, kemudian tentang nilai-nilai demokrasi dan tentang kesejahteraan itu juga harusnya masih tetap bisa menjadi perekat gitu ya buat masyarakat kita, bangsa kita yang memang sangat rentan sekali karena tadi perbedaannya nggak cuma dari agama saja, tetapi juga karena dari wilayahnya sudah terpisah-pisah gitu ya, kemudian tradisinya juga berbeda-beda, budayanya berbeda-beda. Ya, kalau misalnya ada pemicu saja yang kemudian mematik tadi nilai persatuan, nah itu bisa akan bubar di Indonesia. Tapi mudah-mudahan tidak. Gitu ya, mudah-mudahan nilai-nilai nasionalisme ini tetap terjaga. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait nilai perjuangan. Sebetulnya kalian sudah paham ya, karena sudah pernah menjawab permasalahan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada FYP minggu lalu kalau nggak salah. Bahannya juga mungkin kalian sudah baca dari Bunda Cendekia maupun dari materi yang saya share di FYP. Ini hanya sebagai memperluas wawasan saja. Dan nanti modul perkuliahannya akan saya share di YouTube. Insya Allah nanti sebelum UAS saya akan sampaikan tuh kisi-kisi ya, model pertanyaannya mungkin ya, UAS UTS itu seperti apa, seperti itu supaya ada bayangan. Jadi pesan saya jangan menganggap remeh perkuliahan Pancasila maupun kewarganegaraan. Walaupun materi Pancasila itu materi yang sudah sering kalian dengar ya tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, siapa sih nggak pernah dengar gitu ya, kalian selama masa SMA, SMP udah pasti dengar nih soal Orde Baru, Orde Lama, kemudian tentang penjajahan, itu kan sesuatu yang sudah sering didengar ya. Tapi mudah-mudahan wawasannya bertambah dengan bertambahnya bahan baca. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Insya Allah cukup jelas ya. Nanti kalian bisa melanjutkan dengan FYP-nya. Pertanyaannya tentang HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM. Ada beberapa kasus yang masih menjadi PR bagi pemerintah untuk penyelesaian. Coba nanti kalian analisa apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan tadi desakan penyelesaian pelanggaran HAM. Bisa kalian sampaikan juga ke pendapat kalian tentang pelanggaran HAM, peristiwa-peristiwa yang menjadi contoh dari pelanggaran HAM tadi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Sudah absen semua tadi yang jam 8? Sudah lewat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti materinya
Jadi materi yang saya share gitu ya, nanti kalau pas UTS kalian kumpulkan, kalian baca lagi gitu ya. Mungkin memang terpisah-pisah, tetapi memang seperti itulah kondisinya. Tetapi materi apa tadi bahan bacaan dari Google Cedia gitu ya, saya harapkan kalian nggak cuma sekedar baca sekilas untuk menjawab pertanyaan EJTA, tetapi juga memahami. Sehingga nanti ketika UTS kalian sudah sedikit lah punya modal sebelum mempelajarinya lebih dalam. Seperti itu ya. Kalau tidak ada, saya tutup. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Minggu depan itu materinya mengenai demokrasi. Jadi ya, kalau nggak ada, terima kasih perhatiannya.